Kenapa Tika bisa demikian ya Pak? Ayah Tika yang awalnya tak mau menceritakan tentang anaknya, dan akhirnya ia pun menginformasikan sebelumnya anaknya itu bekerja apa. Ia dulunya adalah pelacur Pak Ustadz. Ia ingin bertaubat dengan mengajak kami untuk berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Niki Sai. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari buat semua teman-teman. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana. Dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel Niki Sai ini kita akan mengupas kisah misteri, horor, dan sejarah yang ada di dunia ini. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di kisah kali ini kita akan mengulas kisah misteri, kisah nyata yang dialami seorang pelacur naik haji. Mereka bertahun-tahun mengalami maksiat dan menjual tubuhnya kepada lelaki hidung belang. Sudah siap? Sudah ready? Niki Sai oke. Sebuah kisah nyata dari berbagai sumber yang sudah saya dapat. Kisah dimulai dari sebuah daerah metropolitan yang sudah tak asing dengan dunia malam. Sebut saja kota itu Jakarta. Malam dipenuhi dengan tawafana, pelukan wanita-wanita berpakaian serba mini, hingga minuman keras yang diminum tanpa henti. Tika, wanita manis itu, baru saja datang ke kota Jakarta. Ia berasal dari kampung. Mereka dibawa oleh seorang pria di kampungnya yang katanya sudah kaya di kota metropolitan tersebut. Ia sebagai wanita muda yang berlatar belakang dari keluarga miskin, ingin mengubah hidupnya untuk merantau ke kota Jakarta. Apalagi tawarannya datang dari orang yang ia kenal di desanya. Singkat cerita, ia pun dibawa oleh pria tersebut ke kota Jakarta itu. Sesampai di sana, bukannya diberi kerja, Tika malah dijual kepada seseorang pria tua di sebuah klub besar di Jakarta itu. Tika awalnya tak paham apa maksud dari hal tersebut. Karena polosnya, ia mengikuti semua arahan si pria tersebut. Setelah transaksi selesai, si pria tua membawa Tika ke dalam klub tersebut. Tika heran karena pria yang membawanya dari kampung pergi. Namun si pria tersebut menenangkannya dengan mengatakan, "Nggak apa-apa, bapak ini baik kok. Dia yang akan ngasih kerjaan ke kamu." Lalu Tika dibawa si pria tua ke dalam sebuah ruangan, lalu menyuruh semua pengawalnya untuk mengikat si Tika ini. Kemudian Tika menangis dan meronta-ronta, namun tak ada yang membantunya. "Teriaklah sebesar-besarnya sayang, tak akan ada yang mau membantumu di sini," kata pria tua tersebut, lalu tertawa. Selanjutnya pria tersebut membuka baju Tika dan mengolinnya dengan paksa, sehingga saat itu Tika merasakan sakit yang luar biasa. Karena ia adalah wanita polos yang belum pernah dijamah oleh pria manapun. Sebelumnya ia menangis dan lemas hingga tertidur. Keesokan harinya ia terbangun dan sudah berada di dalam ruangan yang dipenuhi oleh banyak wanita. Wanita-wanita tersebut cantik, penuh riasan wajah.
Tiba-tiba datang seorang wanita lalu mengatakan, "Cepat-cepat bersiap anak baru. Malam ini adalah malam pertamamu." "Apa maksudnya malam pertama?" Tika berpikir keras tentang hal itu. Ia belum paham, namun ia dipaksa untuk membersihkan diri dan dirias wajahnya oleh pria tersebut. "Ayo, ayo, semua keluar." Wanita yang tadi menyuruhnya bersiap masuk dan menyuruh semuanya keluar. Sontak semua wanita yang berada di situ keluar tanpa membantah. Tika pun mengikuti mereka. Ia pun pergi ke klub. Ia terkejut, bukan main. Suara musik besar, lampu berkelap-kelip. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia takut, namun merasa penasaran untuk mengikuti alur yang ada di depannya. Ia lalu turun dan digait oleh seorang pria. Awalnya si Tika menolak, namun karena pandangan tajam wanita yang menyuruhnya bersiap tadi, ia tak bisa bergerak dan mengikuti apa mau sang pria tersebut. Kemudian ia pun diboyong oleh pria tersebut ke dalam kamar. Dan terjadilah apa yang biasa terjadi di dunia malam tersebut. Setelah melakukan hal tersebut, pria itu lalu memberikan uang dengan jumlah besar kepada si Tika. Tika terkejut. "Apakah ini untukku?" "Betul," kata pria tersebut. Si Tika ini yang awalnya merasa sedih dan takut melihat uang tersebut, ia merasakan rasa yang senang sekali lantaran ia belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya. Dan dia berkata-kata di dalam hatinya, "Apakah memang bekerja di kota seperti ini? Walaupun memang agak memalukan, namun uangnya banyak sekali." Karena tergoda akan uang yang belum pernah ia lihat sebelumnya, ia pun terjerumus ke lembah hitam tersebut. Si Tika ini dari awalnya menolak, hingga akhirnya ia menikmati dan bertahan lama di dunia hitam tersebut. Tahun berganti tahun, ia sudah 10 tahun melewati hidup dalam dunia kelam tersebut. Hingga awalnya ia sebagai penjajah tubuh, lalu akhirnya menjadi muikari. Ia sekarang menjadi agen seperti wanita yang dulunya memarahinya. Tika menjadi wanita yang kaya, namun ia tak pernah pulang kampung. Hingga suatu malam, rasa menjanggal ada di hatinya. Tika melihat seorang wanita yang berjilbab sopan melewati di depannya. Sungguh indah jika aku mengikuti apa yang ia lakukan di dunia ini. Berpakaian rapi, tertutup, dan mengikuti ajaran Tuhannya, kata Tika ini. Memang benar kata pepatah bahwa yang paling bisa melihat cahaya adalah mereka yang sedang berada di kegelapan. Dan akhirnya Tika terus berangan-angan karena melihat wanita soleh tersebut. Tika akhirnya memutuskan untuk pulang kampung menjenguk ayah dan ibunya. Dan mereka setelah di desanya tak tanggung-tanggung, ia pun mengajak ayahnya untuk berangkat haji. Singkat cerita, Tika dan orang tuanya berangkatlah haji. Dengan pakaian tertutup, ia merasa ada hal yang berbeda pada dirinya. Sesampainya di Mekah, dalam perjalanan di bus, ia tak bisa menahan kencingnya. Tiba-tiba celananya basah dengan kencingnya itu. Padahal dia merasa telah menahan kencingnya, dan seolah-olah kencing ini terus keluar di dalam tubuhnya Tika. Dan anehnya, kencingnya tak bisa berhenti. Kencing itu terus-menerus keluar sampai semua orang merasa jijik melihatnya. Dan akhirnya Tika hanya bisa menangis dan menahan celananya yang basah dengan tangannya. Ustadz yang menjadi pemandu haji Tika dan kedua orang tuanya memberi saran untuk
memberhentikan bus yang ditumpangi di salah satu tempat yang terdapat kamar mandi agar Tika bisa membersihkan dirinya dan mengganti pakaiannya. Kemudian Tika mengganti pakaiannya, bus melaju hampir sampai ke Ka'bah. Tiba-tiba ia muntah-muntah tak karuan, sehingga semua isi perutnya keluar tanpa henti. Semua kembali heran, sedangkan Tika pucat karena semua energinya telah keluar. Atas saran Ustadz pemandu juga, Tika agar beristirahat di hotel terlebih dahulu. Ustadz sudah mulai merasa heran ada apa dengan Tika. Akhirnya rasa penasaran tersebut ia tanyakan kepada ayahnya Tika. Kenapa Tika bisa demikian ya Pak? Ayah Tika yang awalnya tak mau menceritakan tentang anaknya, namun ayahnya merasa dan berangan-angan bisa saja Ustadz punya jalan keluar untuk masalah anaknya. Dan akhirnya ia pun menginformasikan sebelumnya anaknya itu bekerja apa. Ia dulunya adalah pelacur Pak Ustadz. Ia ingin bertaubat dengan mengajak kami untuk berangkat haji. Namun uang keberangkatan kami ini masih uang hasil dari dunia kelam tersebut. Mendengar hal itu, Ustadz tersebut terkejut dan akhirnya Tika bersama ayahnya Tika sebaiknya melakukan sholat tobat, menangis dan berdoa bersungguh-sungguh agar diizinkan untuk melakukan ibadah haji tersebut. Pasti Allah akan menerima tobat bagi orang yang bersungguh-sungguh. Akhirnya Tika melakukan sholat tobat, menangis sejadi-jadinya. Setelah sholat, Tika, orang tuanya dan Ustadz melanjutkan ibadah haji hingga usai dan khidmat. Setelah haji selesai, mereka pun berpisah dan pulang ke tanah air. Beberapa hari setelah kepulangannya dari haji, Tika dikabarkan meninggal dunia. Di situ orang yang mendengarnya menjadi dua bagian. Ada yang menghinanya, ada pula yang merasakan bahwa si Tika pulang ke ilahi dengan akhir yang baik setelah kembali tobat kepada Tuhannya. Begitulah kisah Tika, wanita pelacur ini berangkat haji. Semoga kita terus menjadi hamba yang berjalan di jalan yang baik dan tak mudah tergiur kepada uang dengan melakukan hal yang keji. Walaupun sedang terhimpit ekonomi, semoga kita juga bisa kembali di jalan yang lurus dan benar. Walaupun sudah maksiat bertahun-tahun, sungguh pintu taubat Allah selalu terbuka. Hanya akan tertutup ketika ajalnya datang. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran buat kita. Jangan pernah merasa tabu untuk belajar. Terima kasih.